Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So, sementara kalau kita lihat tren itu masih buy ya. Setelah trennya dari selling ya kan. Nah, ini. Walaupun sebenarnya kalau kita sell di harga ini kita salah, teman-teman. Ya, di sini sell, misal di sini sell ada bearish, di sini sell atau di sini sell ya. Ini adalah hedging posisi, maka 150 adalah untuk opsi hedging. Euro yen, pound yen, hedging 100 itu jarang. Bisa hedging nilainya 100 itu jarang. Kenapa jarang? Karena kita harus menunggu cukup lama untuk bisa dia hedging sampai di posisi 100. Rata-rata kalau hedging ya 150 kayak gitu ya. 200, apalagi di pound yen. Pound yen itu bisa GBP/JPY itu bisa sampai 300 untuk hedging posisi. Itu. Nah, salah satu kelebihan, artinya kelebihan dari kita pakai indikator ini, dia agak lama ya, agak lama. Jadi kita tidak perlu khawatir akan terlalu sering open yang berlawanan dengan arah. Misalnya di sini kan arahnya sell, yang ini ada resisten kan. Terus kita sellnya di harga ini misal, ya. Nah, ini adalah ini aja sudah 150 nih. Ini sepertinya sudah tinggi teman-teman, tapi ya gitu lagi. Masih 150 ternyata untuk opsi hedgingnya gitu ya. Oke, kita pakai ini dulu. Nah, di sini 16161 ya, 161 terus turun sampai di coba ini paling bawah, anggap aja sini 160. Ini 160 sudah dapat 160 poin ya. 160 poin, M-nya 15. Kita pakai M15. Ya. Dan ini teman-teman panjang dia punya. Kita tidak usah khawatir kalau dalam jangka waktu dekat price akan berubah arah. Gitu. Jadi kalau sudah trennya sudah setidaknya terbentuk atau mungkin flat pun juga sama gitu. Area flat selama dia tidak ngebreak dari area atas ini ya kita tetap akan dapat. Selama dia tidak ngebreak ini ya, ngebreak daripada resistennya tidak berubah menjadi support, maka kita akan tetap dapat profit gitu loh. Dimanapun kita buying and selling. Jadi saran saya kalau buy sell ya kita lihat dulu trennya. Kemudian hedge-nya dia di angka yang bawah untuk opsi hedge. Kayak gini kan. Nah, ini buy ya. Kita buy aja gitu. Ini hanya buy aja gini ya, sini. Itu di 16011 ya, di harga. Nah, ini kita hanya buy aja gitu. Panjang kan dia punya. Ini berapa ini nilainya? 157 ya. 158 bos, 158 ini aman ini ya. Tuh ya. Itu. Nah, ini 158 sampai di 1662 ini hampir. 16161 tadi, 162 ya, 162 ini, 162. Oke. 162 ini. Ya, 162. 158 atau 159 lah ya. Sampai 162 itu 350 poin. M15 kita pakai. Bahkan lebih ini. Nah, ya. Jadi tidak usah khawatir tentang ini nanti akan tren habis ini berubah gitu. Kita tidak perlu berpikir tentang itu. Kita hanya berpikir di mana nanti kita akan sell atau buy berdasarkan trennya. Trennya buy ya sudah kita ada support di bawah. Kayak gini ada resisten di atas. Ya sudah, kita fokusnya adalah bagaimana kita bisa selling gitu aja. Gitu. Ya. Kita hanya selling aja di sini. Gitu. Fokus di selling gitu. Kalau tidak suka stop loss pakai aja hedging. Kalau suka stop loss ya silakan di stop loss gitu loh, pakai stop loss. Walaupun katakanlah nantinya salah seperti ini.
sorry, bukan yang ini. Walaupun nantinya kita salah, misalnya kita salah di harga tadi, nah ini, ya kan? Ya nanti ini fokusnya kita tetap ngebuy gitu loh. Harga turun kita buy, kayak gini kita buy lagi gitu. Buy-nya di bawah resisten lebih lebih. Memang buy itu di bawah resisten lebih enak di TF yang ini kan TF pendek ya, TF kecil di TF M15. Memang lebih enak kita buy di situ. Artinya dengan buy di situ di bawah resisten kita kemungkinan pendapat di harga bawah itu cukup tinggi. Gitu, cukup tinggi. Nah, di sini. Terus nanti kalau ini berubah, misal dari sini harga turun langsung, bagaimana ini berubah menjadi resisten? Ya sudah, kita ikuti aja gitu. Kita tidak usah terlalu banyak berpikir, kita ikuti saja indikator bilangnya apa. Indikator nge-buy, ya sudah buy, kita buy. Indikator ada support, ya sudah kita buy terus. Terus berubah jadi resisten. Ini berubah jadi resisten, ya sudah kita hanya fokus untuk selling. Di M15 cari yang namanya bearish engulfing, sell-nya di situ, ya. Sehingga kalau kita pun, jadi gini, kalau teman-teman pernah di Telegram itu banyak sekali ya trader itu yang layer ya, opennya layer ya, layer bos sampai beberapa satu pair itu bisa 20-30 layer mungkin seperti itu ya. Kita bisa aja coba pakai cara seperti itu. Jadi kita hanya buy kayak gini kan, kita buy ketika ada bullish engulfing, kita layer sudah di M15 ya, kita layer di sini satu ya, di layernya seperti itu. Makanya pakai lot yang kecil aja. Nah, ini hedging di sini tetap hedging, kalau saya tetap hedging. Jadi misalnya kita pakai lot kecil pun itu saya kira juga tidak ada satu masalah. Artinya lebih enak gitu, kita bisa layernya stuck 0, misalnya 0,01 di layer terus gitu. Layer semakin ya, ini 0,01, ini mungkin 0,01 lagi, ada lagi 0,02 gitu. Jadi layernya seperti itu. Oke. Dan ini sekaligus untuk membantu trader yang tangannya sering gatel. Artinya gatel itu ya sering gatal untuk open gitu loh. Dia maunya open aja, mau open aja gitu. Kan kebanyakan seperti itu. Ndak kita ndak melihat di tidak berpatokan di sesi dan juga tidak berpatokan di jam. Kadang di YouTube itu juga ada yang berpatokan di jam, ambil jam 10 IM atau seperti itu. Nanti caranya seperti, kalau misalnya caranya seperti ini dan begini. Nah, ini tidak perlu. Untuk tangan gatel sudah ada bullish engulf, buy aja di sini. Gitu. Ya, di sini ada bullish engulf, udah buy aja di sini. Pakai plot kecil. Tas. Selama trennya masih bermain di tren yang tren yang buy tadi, ya kita hanya fokus untuk nge-buy aja. Itu kita fokusnya buy aja. Kayak gini. Ini fokusnya apa ini? Nah, ini fokusnya sell dong. Fokusnya sell ini. GBP USD sell kita fokusnya. Kenapa? Ada resisten pos di atas, Bos. Ini. Ya, jadi dua time frame sama, searah sudah. Ya nanti ada setiap bearish engulfing, setiap kenaikan dia punya kenaikan, ada bearish engulfing ya. Misal di sini ada bearish engulfing, sudah di situ selling, ada lagi selling lagi, ada. Itulah yang namanya layernya seperti itu. Sehingga di sini kayak ini M15 ini sudah berapa kali open ini itu ya, ini 1, ini 2, kemudian 3, ini 4, ya sudah 5 kali 4 5 kali open. Nah, ini 5 kali lebih gitu. Di 13140-an kisaran naik turunnya seperti itu, sekarang mungkin sudah profit gitu, karena harga ternyata juga turun gitu. Jadi so kita harus paham, kita harus bisa membaca indikator. Di sini yang saya baca adalah indikator yang saya pakai seperti ini, teman-teman. Dan
eh mungkin ada yang pakai MACD, MACD ya, kemudian ada yang pakai RSI seperti itu ya. Jadi harus bisa membaca bagaimana membaca indikatornya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Sesuai yang atau sesuai yang diinginkan oleh indikatornya bilangnya posisinya masih buy, ya jangan maksa untuk sell, walaupun terkadang sell itu juga bagus, bahkan ada yang bisa sellnya bisa profit gitu, seperti itu kadang gitu. Tetapi sering-sering adalah ya, apalagi kalau sudah kena tren bener, indikatornya bilang harus sell gitu loh, dan di endingnya memang dia ngetrennya downtrend, turun jauh, tapi kita maksa buy dengan harapan naik dikit nanti kita sell. Nggak bisa. Misal kayak gini ya, ini kita buy di sini dengan harapannya mesti kan gini, naik dikit baru kemudian kita sell di sini, kan kebanyakan gitu. Nah, tetapi yang terjadi adalah dia naik kita biarkan, bukannya kita close tapi kita biarkan, turun kita cuma lihat saja. Ketika price turun kita hanya bisa melihat dan melihat. Ini yang repot. Kalau sudah hanya bisa melihat seperti ini, harga semakin turun semakin jatuh, ya sudah itu margin call otomatis. Jadi kayak gini contoh, kayak gini ya kan, ini kan trennya di sinilah. Nah ini sini trennya turun, bener di sini Pak, bener dia gitu naik, tapi ketika dia price naik dia tidak close, harapannya akan melanjutkan tren yang awal. Tren yang awal apa? Tren yang awal kan buy, padahal di sini sudah berganti bos. Dari tren awal buy di sini berganti menjadi sell, itu loh. Jadi kan gitu. Nah di sini buy, bener dia buy, gitu ya. Harapannya nanti naik dikit bablas gitu, atau apa? Dia buy di sini ya, dia biarkan saja. Hoping ini sudah hoping, tidak melihat berdasarkan indikator. Ini paling nanti indikatornya salah karena nanti habis ini mungkin price akan break daripada ini, dia punya resisten. Nah ini yang namanya hoping seperti itu. Ternyata apa yang terjadi? Price tambah turun, ya dia diam aja, malah nambah. Oh ini nanti salah ini indikatornya, habis ini kita nanti akan naik, ya ternyata enggak naik. Itu price tambah turun dan turun. Nah inilah yang terjadi teman-teman. Indikatornya benar, indikator sudah benar, indikator dia bilang selling, ya sudah, trennya ke depan akan selling gitu loh. Memang indikator tidak bisa forecast dia, tetapi kan ada algoritma yang dipergunakan untuk membaca pergerakan ini gitu, menghitung angkanya ini pakai algoritma. Di angka sekian dia akan nanti menjadi resisten, di angka sekian nanti dia akan menjadi support, kan gitu. Nah ini sama gitu loh ya. Jadi harus paham tentang bagaimana kalau saya pakai indikator ini aja lah gitu loh, bagaimana cara bagaimana cara kita membaca indikator yang ada gitu. Oke. Di semua pair sama kok ini ya. Kayak ini buy, ini gold ya, ini fokusnya apa ya, buy fokusnya gitu loh. Masih naik kan, ini masih ada support di bawah, sudah buy. Selama dia support tidak berubah menjadi resisten, sudah tetap buy aja. Itu fokusnya hanya buy. Cuma kalau kita hedging di gold panjang bos, ini sama seperti sebetulnya nilainya sama seperti GBP JPY sih, sekitar 300-an lah, sekitar 300 kalau kita hedging ya. Nah, contoh di sini kita nge-hedge di harga ini misal. Nah, ini 100 106, ini 160, ini lumayan nih sebetulnya juga 160 itu lah ya, 160 2502 ke 8885 ya, 85 100 ya, 160 lah, anggap 160 ya. Walaupun ini sama seperti pound yen, saya yakin sebetulnya ini juga sama seperti pound yen. Ini pound yen kan juga gitu, pound yen kan kiranya juga
GBP JPY kan juga sama, 200-300 poin itu sudah hal yang biasa gitu. Tetapi kalau gold XAU pakai seperti itu ya, ini kan 200, dia punya 200 poin. Fokusnya apa? Buy aja, buy itu. Kalau XAU pakai itu ya sudah gitu loh ya, ini kan masih buy setelah selling ya, setelah selling pressure. Jadi kayak gini, setelah ada buy ternyata ada selling, ya sudah kita ikuti aja selling ke depan, hanya selling aja ini. Ternyata dari sini harga ndak mau turun ini loh. Nah ini kan kita kan punya hedge di harga ini, fokusnya di sini selling, udah ini hedging lagi di sini. Nah, di sini apa, hedging, ini sell kan, sell di sini harga ini. Ini harga hedge-nya berapa, 250 poin, 250 poin hedging, ini udah kena hedging ya gitu. Trennya berganti buy, ya sudah kita buy. Trennya berganti buy kan, ya udah ganti buy, ikuti buy aja gitu. Nah, buy gitu. Oke, kalaupun buy di harga ini, buy gitu. Ini hedgingnya 200-an, buy-nya sini 200. Jadi kita trading berdasarkan ya, kita lihat trade what you see, not what you think kan gitu, seperti inilah. Kita what you see, kita melihat aja apa yang kita lihat apa, sementara masih buy ya sudah. Nanti kalau sell gimana ya, kita sell aja, ikuti aja gitu. Makanya kalau di gold ya, kalau bisa jangan pakai lot yang besar kalau gold ini itu. Pakai sewajarnya, itu saya kira sudah cukup bagus untuk di gold, karena memang ya pergerakannya seperti itu gold. Kalau di gold saya lebih ke M5, di gold ini saya lebih ke M5 ya, di M5. Nah, ini cuman melihatnya kalau di M5 ini opennya berdasarkan indikator. Jadi kalau di beberapa pairs, kalau di currency itu ini seperti ini, kita buy di sini ya. Tapi kalau khusus untuk gold enggak, kita buy-nya di sesuai dengan supportnya ini itu. Nah, kalau ada berubah menjadi trend sell ya, sementara di higher tempernya masih buy ya, kita cuman ya yang jelas harga kena hedging gitu aja, kita biarkan sampai nanti dia berubah lagi menjadi buy. Karena ya gitu tadi, gold ini kadang juga ngawur gitu loh. Ngawurnya kayak gini, kita buy di sini ya 2514, kita hedgingnya di sini udah berapa poin ini ya, panjang ini gitu loh, 270 ya, 270 poin ya, 200 iya, panjang ini. Jadi itu gold untuk XAU seperti itu. Ada kayak gini ya, kita tunggu ya, nanti buy di harga ini, di atas ini nanti buy. Ini 140 hedge. Oke, itu kalau XAU. Kalau Aussie sama sih, Aussie ini sama seperti yang tadi. Ini tidak jauh beda kok dengan yang tadi ya, Aussie. Trennya kan masih sell ini, ya sudah sell aja, gitu lah. Masih sell ini, masih kuat sell ini. Ini ada resisten, ya, fokusnya kita di sell gitu. Kalau ini enak, XAU ini out ini ya sellnya di sini. Ini tidak apa-apa kalau kita sell di seperti itu.
Jadi kita pakai sesuai berdasarkan ini tidak ada masalah itu. Karena kalau versusnya dolar itu tidak panjang kecuali GBP. Kalau yang lain paling masih di bawah 100 lah. Untuk hedging kita masih di bawah 100. Ya, masih di bawah 100. Ini berapa ini? 60 ya. 40. Misalnya buy di sini, sell di sini. Ini masih kisaran 64 46 ya kan? Masih apa ya? Masih kalau kita selling di sini maka di harga ini di atas selling di atas support ini masih, kalau hedging salah pun kalau hedging ini masih di bawah 100 Aussie itu masih di bawah 100. Nah, kelebihannya Aussie dan New Zealand itu kalau kita trading pakai Aussie dollar dan New Zealand dollar itu kalau sudah tren panjang dia. Kelebihan di situ. Jadi kalau sudah tren jangan pernah sekali-kali kalau dia sudah tren kita melawan tren. Kayak gini, kita trennya di sini adalah selling. Kemudian kita lawan dengan buy. Ini jangan pernah sekali-kali karena pair ini khusus untuk Aussie dan New Zealand. Dia kalau sudah tren 400, 500, 600 poin. Pergerakannya tidak pernah turun gitu loh. Ya kata turunnya mungkin sekitar 100 naik lagi gitu. Kalau turun kalau range-nya itu bisa 600-an. Dia baru berubah trennya. Jadi gitu. Ini panjang. Jadi apa ya? Saya bilang kalau dia sudah tren seperti ini selling, ya sudah kita hanya mencari untuk sell, jangan coba-coba untuk buy. Itu ini Aussie maupun New Zealand bahaya ini karena ini pair kalau tadi saya ulangi kalau sudah benar-benar trennya terjadi sell udah panjang nanti turunnya. Gitu. Makanya kita harus melihat itu trennya yang terjadi apa di GBP sama, GBP pun juga gitu, pound dolar pun juga sama. Artinya kalau sudah benar-benar terjadi tren gila panjang, makanya saya juga tidak pernah berani melawan itu loh. Udahlah sementara kita buy dulu ya, misalnya di sini ya kita buy dulu. Kita karena apa? Maunya kita buy dulu, mengambil buy yang ada di sini. Ambil dulu buy, siapa tahu namanya juga siapa tahu kan naik. Setelah itu baru sell turun. Ini yang salah. Ini jangan trading pakai yang namanya siapa tahu gitu, jangan trading pakai itu. Ya, selama tidak terjadi ya sudah sell gitu loh. Fokusnya kita hanya sell aja, sell gitu aja. Kita tidak perlu. Bagaimana dengan news bang? Udah news pikir nanti itu. News pikir nanti udah. Itu. Ya, toh kita punya hedging kan gitu loh. Kita misal sell di harga ini, kita kan punya hedging di atas. Kalau salah kena hedging ya sudah. Keliru mau ngapain 70 poin ya sudah. Itu loh. Ya, mau ngapain? Kita sudah salah open. Itu di awal kita maunya itu sell, ternyata ada news spike up ya sudah. Itu ya, jadi itu teman-teman saran ini saran saya seperti itu. Lebih baik kita ya sesuai tren lah, biasakan sesuai tren, biasakan trading dengan sesuai tren. Kayak ini pound GBP USD ini sekitar bisa 70-80 ini ya. Oh iya 70-80 hedging kecil dibanding pound yen, euro yen ya kecil gitu loh. Hedging seperti itu kecil. Kalau tanya pasti profit enggak di hedging? Ya pasti profit lah. Gitu loh. Pasti profit lah gitu. Jadi gini, kita sudah sell di harga ini. Ya. Ini hedging ini kita siapkan. Kalau sudah sell kita siapkan harga, kalau ada spike up maka harga tambah naik ya kan. Ini sudah kita siapkan untuk memprotek kita punya kerugian. Jadi kita kerugian cuma kita protek 70 poin. Itu ya. Jadi ya ini persiapan namanya. Ya kalau enggak kena pasti profit kalau enggak kena. Ya namanya juga enggak kena kan price. Kayak gini, ini sell di harga bentar. Nah. Sell di harga ini
13140. Sekarang di 130. Profit enggak? Pasti profit kan gitu loh. Pasti profit gitu. Kalau cuma mau ambil 20 M5 ini, pakai ambil 20 ya sudah close gitu aja. Nanti saya lagi price nanti naik di harga ini, naik kembali menjadi support, naik kan. Ini saya lagi itu aja. Nah, ini lebih enaknya seperti itu memang gitu. Oke, teman-teman. Jadi enggak tahu agak panjang mungkin videoku ya. Yang jelas kita harus bisa baca indikator yang kita pakai gitu loh. Mau apapun sebetulnya kalau kita forecast market itu pakai Elliott Wave lebih bagus gitu. Cuman ya itu tadi agak males kita mikir. Forecast itu agak mikir kan, forecast itu mikir kan, walaupun cuma pakai Fibonacci aja tapi ya tetap mikir gitu loh. Dimana kita harus mengambil titik poin di nolnya ya, kemudian ada impuls dan korektifnya ya sudah ya, tapi ya daripada mikir kita tinggal lihat aja ini apa ini trennya sekarang. Oh trennya sekarang sell ya sudah, fokusnya sell aja gitu. Oh ini harga masih di bawah ya, ini segini fokusnya kan sell, ini ada resisten di atas ya, fokusnya sell aja lah gitu loh. Selama dia tidak break harga naik di sini ya kita fokusnya sell aja. Karena indikator itu membantu kita trading, bukan untuk mempersulit. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. Kalau teman-teman ada yang mau ditradingkan akunnya, ini nomor WA, tak kasih nomor WA. Bentar. (0859 106971 1932). Ini ya WA nya ya, ada 13 nomor guys. Jadi nanti bisa WA di nomor ini ya. Nanti teman-teman kalau akunnya yang ingin ditradingkan, gimana sih caranya trading yang enak ya, yang nyaman ya ini itulah. Silakan WA aja di 0859 10697 1932. Nanti akan kita profit share cuma 40 untuk saya sebagai trader, 60-nya untuk ya investor lah yang punya akun itu. Profitnya segitu. Kita pakai trading system yang safe lah, ndak ngoyo istilahnya, yang nyaman lah, kita ndak usah terlalu ngoyo profit besar dan sebagainya. Yang penting kita sesuai trading ya, kita yang enak, yang nyaman sesuai tren. Gitu aja. Trennya sell ya kita ikut sell, trennya buy ya kita ikut buy. Oke guys, jangan lupa ya, ini nomor WA nya, kemudian channel YouTube nya di like, comment, dan subscribe.